Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1041. Kita mulai dari pertanyaan yang berunsur teologi, tetapi kali ini karena menyangkut juga kehidupan sehari-hari, kita jawab di sini di Abam. Silakan Pak Yehuda. Baik, saya bacakan Pak dari seorang wanita usia 25 tahun, single tinggal di Jakarta. Shalom, Pak Eras dan tim yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya mau tanya banyak pertanyaan selagi saya ingat, mohon maaf sebelumnya kalau panjang dan banyak. Waktu itu saya pernah dengar di Abam ada yang menceritakan mengenai waktu proses bumi diciptakan sampai jadi. Itu bisa bermiliar tahun, bukan hitungan hari seperti hari kita, bukan hitungan hari seperti hari kita. Tetapi harinya Tuhan dan Bapak mengiyakan itu benar. Kalau benar, berarti ketika di Alkitab ada tertulis akan datang, sudah dekat waktunya, itu bisa saja beratus, ribuan, puluhan ribu, jutaan, atau miliar tahun lagi ya Pak. Karena waktu kita berbeda dengan waktu dia. Jadi kita semua yang hidup di generasi sekarang kemungkinan besar tidak melihat kedatangannya ya Pak. Kalau masih ratusan, jutaan, sampai miliaran tahun lagi, kita semua menunggu di Firdaus ya Pak. Di Alkitab Kejadian itu kan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Itu berapa juta, berapa miliar tahun kita tidak tahu. Iya. Jadi proses adanya alam semesta. Ya. Lalu terjadilah kekacaubaluan. Iya. Ya. Itu juga belum ada perjalanan waktu. Betul Pak. Ya. Itu kita tidak tahu berapa miliar tahun, atau itulah yang disinyalir oleh para ilmuwan sebagai Big Bang. Iya. Itu tidak pernah tahu berapa lama. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan satu hari Tuhan seperti 1000 tahun umur manusia, 1000 tahun manusia, itu Tuhan mau menunjukkan bahwa waktu kedatangan Tuhan itu tidak terdeteksi oleh Tuhan. Tidak terdeteksi oleh kita. Maksud saya, waktu Tuhan tidak terdeteksi oleh kita. Satu hari Tuhan, 1000 tahun manusia. Artinya bisa saja besok, bisa saja kapan saja. Ya. Tetapi kalau sampai miliaran tahun, itu tidak mungkin. Karena ketika Israel mulai terbentuk sebagai negara, yaitu dipenuhinya rencana Allah, itu sudah merupakan satu signal kedatangan Tuhan sudah dekat. Romawi jatuh, diganti Persia, betul? Diganti Yunani, diganti Roma, seperti patung yang dilihat oleh Daniel. Kita sampai pada zaman kaki, bercampurnya negara kuat dan negara lemah. Adanya negara kuat, adanya negara lemah. Itu sudah jelas, waktunya sudah dekat sekarang ini, tidak miliaran tahun. Oke, teruskan. Pak, Adam dan Hawa manusia pertama dan diciptakan serupa dengan Allah. Berarti tidak ada hasrat dan kodrat untuk berdosa, karena Allah tidak berdosa dan mereka setia, taat, semua yang baik-baik seperti Allah. Tetapi mengapa mereka bisa tidak taat? Dari mana sifat tidak taat itu lahir dan berasal, sehingga mereka melanggar perintah Allah? Apakah mereka diciptakan bisa berdosa dan bisa digoda? Kamu mesti mendengar khotbah saya. Ya, ini khotbah saya sudah menjawab ini, bahwa ketika Adam diciptakan menurut gambar Allah. Jadi memiliki pikiran dan perasaan. Dari pikiran perasaan ini, oh ia bisa menciptakan kehendak. Tetapi keserupaannya belum dicapai. Segambar itu selem, tapi demuthnya belum tercapai, di mana manusia harus mengalami progresivitas. Dalam progresivitas itu, manusia memiliki kehendak bebas atau liberum arbitrium. Dia bisa taat, bisa tidak taat. Ini keadaan manusia. Jadi belum mencapai kesempurnaan. Pak, Allah Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus itu hadir di setiap ruang waktu seperti di waktu kita sekarang ini. Dia ada bersama kita. Berarti orang-orang yang sudah berkenan masuk kerajaannya sudah ada di sorga saat ini. Berarti sorga itu sudah ada dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kamu harus mendengar khotbah saya soal surga. Surga itu apa? Ya. Samayim itu apa? Jadi samayim, surga untuk manusia, sekarang belum ada karena Yesus pergi, baru menyediakan untuk kita. Kita harus tahu bahwa Allah Bapa bertata di surga dan Roh Kudus sebagai cara kehadiran Allah.
di mana Allah hadir di dalam dan melalui Roh Kudus. Sedangkan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke? Ya. Oke. Jadi harus diketahui tentang surga. Surga itu artinya Samayim itu tempat yang luas. Ada surga bagi Allah Bapa, tapi juga ada surga bagi manusia. Pertanyaan kamu itu tidak bisa dijawab satu kalimat. Kamu harus mendengar seminar, khotbah, baru mengerti. Makanya kamu harus tekun untuk mengikuti, misalnya seminar surga itu ada belasan atau puluhan seri. Dan pertanyaanmu ini tidak bisa dijawab satu kalimat, harus dijawab dalam satu seminar yang berseri-seri itu. Ya, sama seperti orang kalau mau tanya, kenapa ya mobil bisa jalan ya? Itu nggak bisa dijawab 5 menit. Harus kuliah 4 tahun. Tahu? Oke, teruskan. Pak, bagaimana membedakan antara mengimani dengan menginginkan maunya kita sendiri? Nah, harus tahu apa itu iman atau apa itu keinginan. Keinginan itu hasrat, kehendak. Sedangkan iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Pisteuo, penyerahan diri kepada Tuhan atau kepada kehendaknya. Keinginan belum tentu sesuai dengan iman. Mengimani belum tentu sesuai dengan mengingini. Kecuali ketika kita mengingini, kita sudah tahu apa yang Allah kehendaki. Baru itu disebut mengimani. Misalnya, saudara dikehendaki Tuhan untuk menikah. Anda mengingini menikah, boleh. Tapi kalau Tuhan tidak mengingini Anda menikah, Anda mengingini menikah, itu bukan mengingini. Itu hanya mengingini. Oke, teruskan. Orang sering bilang, bahkan pendeta yang bilang, kalau mau sesuatu harus diimani, tumpang tangan. Mau mobil, tumpang tangan di mobil, brosur mobil. Dulu waktu masih belum menerima ajaran yang benar, saya percaya hal itu, tetapi sekarang tidak lagi. Ditambah sekarang saya sering ibadah di Mall Arta Gading dan mendengar khotbah Bapak, serta baca Alkitab sendiri. Bagus. Ya. Saya paham sekarang kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Iya, main tumpang tangan ke mobil. Kalau memang kehendak Tuhan, ya nggak salah, dia imani. Kalau bukan kehendak Tuhan, itu keinginan sendiri. Terus minta ini itu untuk kepuasan duniawi yang bawa kita ke jurang keserakahan. Betul sekali. Terus lembah kosong tandus, gunung ego dan kesombongan. Amin. Saya percaya rancangan Tuhan buat kita jadi manusia lebih baik lagi dan berkarakter seperti Tuhan Yesus. Bukan karakter hedonisme dengan sampul rohaniwan. Iya. Kamu hebat, ini benar yang kamu katakan. Ya. Terima kasih Pak sudah menjawab. Maaf kalau pertanyaan saya aneh-aneh. Hari ke hari semakin saya belajar firman Tuhan dan mendengar khotbah Bapak, saya makin meragukan berita dunia. Hoax di mana-mana. Iya, benar. Kadang bingung ini benar terjadi, apa settingan, editan, atau buatan AI. Dunia makin banyak kepalsuan. Ya, AI itu artificial intelligence. Terus saya hanya mau meyakini kebenaran Alkitab dan firman Tuhan yang 100% asli dulu, sekarang dan selamanya. Semoga hati nurani saya dituntun selalu Roh Kudus, lebih peka lagi selalu. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Eras dan tim. Pertanyaanmu menunjukkan kehausanmu akan Allah, itu bagus. Akan terjawab lewat proses belajar yang panjang. Sekali lagi jawaban saya mungkin tidak memuaskan, tetapi Tuk.id menyediakan jawaban-jawaban itu. Selanjutnya dari seorang wanita usia 44 tahun, janda cerai mati, memiliki 5 orang anak, tinggal di Malaysia. Jemaat di salah satu gereja di Malaysia. Shalom Pak dan tim Abam. Saya wanita usia 44 tahun, pernah menikah 3 kali. Dari suami pertama kami punya anak 1. Saya dan anak ditinggalkan ketika anak saya berusia 4 bulan. Suami kedua pilihan keluarga, duda punya anak 2. Dia lebih tua dari saya, selisih umur kami 22 tahun. Dengan suami yang kedua, kami memiliki anak 4. Selama 17 tahun, saya menjadi istri dan ibu yang baik, walaupun keadaan kami ketika itu sangat-sangat miskin. Tapi saya berjuang dan bekerja keras demi keluarga. Tiba-tiba saya jatuh dalam dosa sehingga saya bercerai dengan suami yang kedua dan menikah lagi yang ketiga kali dengan pria yang lebih muda dari saya 10 tahun. Kami bersama selama 7 tahun dan tidak memiliki anak. Pada tanggal 16 Maret 2024, suami meninggal karena kecelakaan mobil. 2 minggu sebelum suami kecelakaan, kami bertengkar. Bertengkar karena sikap saya cemburu dan curiga. Suami menghina saya dan berkata, sudah jelas terbukti kamu wanita jahat karena sudah 3 kali menikah.
Emosi saya meluap saat itu dan saya mengeluarkan kata-kata yang menyumpahinya. Ini kalimatnya dibaca saja Pak ya. Jika sekiranya betul-betul saya menyaksikan dengan mata saya sendiri, jika suami saya sedang bersetubuh dengan wanita selingkuhannya, maka Tuhan hancurkan kaki tanganmu. Dan pertengkaran kami berlanjut sehingga suami berusaha menceraikan saya. Selama beberapa hari dia tidak menghubungi saya, tetapi sayalah yang berusaha untuk berdamai. Saya tidak sanggup berpisah dengan suami. Sehingga saya mengambil keputusan untuk pulang karena saya bekerja di luar negeri, mencari nafkah dan biaya persekolahan anak-anak saya. Ada kebiasaan saya di luar negeri selama 6 bulan dan saya akan mengambil cuti selama 2 minggu untuk bersama suami. Saya berusaha membujuk suami, saya datang ke rumah mertua karena suami ada di situ dan saya memohon maaf kepada suami. Akhirnya dia mengantar saya pulang ke rumah kami. Setelah di rumah suami masih ingin pergi, tapi saya menangis dan mohon agar dia tidak pergi. Akhirnya suami diam dan merenung, berjam-jam dia termenung, kadang dia melihat keluar jendela. Dari jendela yang lain ke jendela yang lain, sambil termenung. Suami termenung selama berjam-jam tanpa bicara. Singkat kata, akhirnya kami berdamai juga. Saya berkata pada suami ingin berhenti kerja untuk menghindari terjadinya pertengkaran lagi, tetapi suami berkata, jangan berhenti bekerja dulu dalam beberapa bulan ini. Akhirnya saya menurutinya. Hanya 3 hari kami bersama dan akhirnya saya kembali ke luar negeri untuk bekerja. Selama kami berjauhan, kami aman-aman saja dan suami juga berubah menjadi lebih baik dengan saya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 2024, tiba-tiba ibu mertua saya menghubungi saya dan mengatakan suami dalam keadaan parah karena kecelakaan dan melalui teman yang akrab atau dekat dengan saya di satu tempat ya menelpon saya dan mengatakan suami saya telah meninggal selama di perjalanan pergi ke rumah sakit. Terasa seperti langit runtuh menghancurkan diri saya menangis dan seperti hilang akal. Sehingga saat ini perasaan sedih dan rindu pada suami begitu berat sekali. Oh iya Pak, setelah saya cek handphone suami, ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya, yaitu ada wanita yang chatting ke WhatsApp suami. Wanita ini sudah memiliki suami dan sudah punya 4 anak. Wanita ini memberikan emoji melambai dan menulis 2 kalimat, tetapi wanita itu kemudian menghapusnya. Setelah itu suami menjawab ke chatting wanita itu, iya, nanti saya datang. Saya berusaha berpikir secara positif, karena wanita ini adalah keponakan suami saya. Dalam kurung, ibu wanita tersebut sepupu dengan suami saya. Tetapi beberapa tahun lalu suami pernah berkata kepada saya ketika mereka masih remaja, dia dengan wanita ini sempat digosipkan oleh orang-orang di daerah satu daerah karena dituduh berduaan dengan wanita ini dan masuk ke hutan. Namun suami berkata itu tidak benar dan cuma tuduhan. Saya mempercayai kata-kata suami saya saat itu dan melupakannya. Namun setelah melihat handphone suami, saya mulai teringat kembali cerita yang suami ceritakan kepada saya. Lalu hati saya bertanya, apakah mereka ini ada hubungan yang tersembunyi? Oh iya Pak, suami saya orang yang terlalu ketagihan minum minuman keras. Dia hanya tahan tidak minum dalam 2 hari dan keesokannya dia akan minum lagi. 2 tahun yang lalu dia pernah kecelakaan motor dalam keadaan mabuk, tapi cuma mengalami patah bahu dan saya merawatnya seperti bayi sampai dia sembuh. Tetapi saat dia mengalami kecelakaan mobil dan meninggal, dia tidak minum. Malah waktu itu dia membawa mobil kami dengan memasukkan buah dari kebun untuk dijual. Pertanyaan saya Pak, apakah suami saya kecelakaan dan meninggal karena saya menyumpahinya? Saya tidak tenang dan mempersalahkan diri. Tidak mungkin orang bisa meninggal karena sumpah serapah manusia. Karena yang menentukan umur manusia itu bukan manusia, tapi Tuhan. Ya. Kamu tidak perlu menyesali. Memang suamimu sudah dikehendaki Tuhan meninggal. Ya, itu yang kamu harus tahu. Sekarang yang saya mau persoalkan itu hari depanmu. Anakmu banyak, betul. Rasanya hidup kamu tragis ya. Tragis. Dari namamu ini kamu bukan nama orang Kristen ya. Iya. Sekarang kamu lebih baik mencari Tuhan saja. Berkemas-kemas. Membesarkan anak dan tidak menikah lagi. Menikah akan membuat kamu susah. Jangan menikah lagi. Mencari uang untuk modal kerja nanti waktu balik ke Jakarta atau ke Jawa. Kalau rumahmu Jawa ya, kalau Jakarta atau rumahmu di Jawa Tengah, kamu membuka usaha, dagang, jualan. Umurmu masih 44 tahun, kau masih bisa bekerja paling lama 10 tahun. Mungkin idealnya 6 tahun, kau masih bisa bekerja sampai umur 50.
Setelah itu kamu pulang kembali. Anak-anakmu juga sudah mulai besar. Cari Tuhan saja. Bersama dengan saya, doa pagi jam 5 WIB. Kalau kamu bisa, lalu mendengarkan Truth ID, ikut pelayanan, ikut pemberitaan firman di Truth ID. Hanya itu saja. Lupakan masa lalu. Hapus seperti tidak pernah terjadi. Jangan memberalakan suamimu yang terakhir. Saya tidak yakin suamimu yang terakhir ini hidupnya lurus. Karena tidak seorang pun tahu. Amin. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 49 tahun, single parent, memiliki 1 orang anak. Shalom Pak, maaf saya tidak menyebut kota, domisili, dan gereja. Saya seorang full-timer, staf gembala di sebuah gereja aliran kemakmuran, dan sinode gereja ini mencap Bapak sesat. Sebelum saya bertanya, izinkan saya bercerita tentang latar belakang saya. Awal saya tahu pengajaran suara kebenaran pada saat saya sedang dalam masalah keluarga yang berat. Tahun 2013, di mana mantan suami yang juga seorang pendeta full-timer pergi meninggalkan saya dan anak. Dia selingkuh dengan istri orang. Saat itu saya sangat terpuruk, ada teman yang memberikan sesi di khotbah Bapak. Siang malam saya dengarkan dan saya kecanduan. Tiada hari tanpa mendengarkan khotbah Bapak. Hasilnya saya bisa move on, saya kuat menjalani proses demi proses dan saya tidak menikah lagi. Saya membesarkan anak yang sekarang sedang kuliah, masih semester 4 dan saya beda kota dengan anak. Walaupun saya bukan pendeta GSKI, tapi semua ajaran suara kebenaran dari Pak Eras menjadi makanan saya setiap hari. Saya juga aktif ikut doa pagi dan semua khotbah Pak Erasus di YouTube. Khotbah-khotbah yang saya sampaikan di jemaat juga bernafas suara kebenaran, hanya saja saya menahan diri tidak mengajarkan doktrin, supaya saya bisa tetap diterima. Saya sudah diubahkan melalui suara kebenaran, saya juga rindu orang lain mengalaminya. Saya sudah di level tidak mengingini dunia lagi, hanya mau menghabiskan sisa umur hidup saya untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saya terjun di dunia pelayanan sejak umur 17 tahun. Saya di sinode atau gereja sekarang sebagai staf berjalan hampir 7 tahun. Sebelumnya 20 tahun lebih saya di sinode lama saat masih bersama suami melayani sebagai gembala. Yang jadi masalah saat ini adalah saya sering berbeda pandangan dengan pimpinan atau gembala. Sebenarnya saya sudah lama tidak betah di gereja ini, apalagi saya all out dengan suara kebenaran. Tapi saya berusaha menahan diri untuk tetap di gereja ini karena saya butuh gaji bulanan untuk support biaya kuliah anak. Mohon saran dari Bapak, apakah saya harus tetap bertahan? Salahkah saya jika bertahan karena gaji? Batin saya tersiksa di gereja ini, saya sulit untuk maju hanya berjalan di tempat. Cepat atau lambat saya juga akan dicap sesat seperti Pak Erastus. Terima kasih Bapak dan tim Abang. Kalau kamu di situ, satu karena gaji benar. Karena memang kamu butuh untuk membesarkan anak dan kamu harus tanggung jawab. Tetapi di situ kamu memiliki kesempatan untuk menggarami. Jangan sekali-kali kamu sebut nama saya atau engkau ketahuan di pihak saya. Gereja kemakmuran memang rata-rata melawan saya. Ya, gereja kemakmuran, gereja dan Pentakosta juga sebagian melawan saya. Menentang ya. Menganggap saya sesat tanpa mereka memberikan argumentasi yang jelas di mana sesatnya. Nah, kamu tetaplah di situ menurut saya. Menurut teropongan saya, Tuhan belum mengendaki kamu move dari situ. Tetaplah di situ dan ikuti terus suara kebenaran. Kamu akan menjadi orang bijaksana dan berhikmat sampai orang di sekitarmu itu tahu bahwa kamu luar biasa. Perkataanmu, saran-saran nasihatmu itu luar biasa. Ya. Sampai orang nanti mengakui kesucian hidupmu, kesalehan, moralitasmu itu berbeda. Buktikan dan tunjukkan supaya kamu menjadi kesaksian di tempat tersebut. Ya. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 50 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Bapak Erastus, saya mau bertanya Pak. Pada waktu ibadah doa puasa tanggal 1 Mei 2024 sesi ketiga, waktu Bapak berdoa dan Pak Eras sempat melewati tempat saya dan anak saya duduk, pada waktu Pak Eras berkata, ini domainku, wilayahku. Anak saya tiba-tiba mual, katanya lehernya tiba-tiba panas. Pada saat itu saya tidak tahu. Setelah Pak Eras berjalan ke mimbar dan sudah sampai di mimbar, Bapak berdoa lagi, anak saya teriak-teriak. Dan masih ada beberapa pengerja wanita di sekitar tempat duduk saya.
Lalu ada seorang pengerja yang bilang ke pengerja yang lain bahwa anak saya ada roh kepahitan dan roh bunuh diri. Jadi disuruh pengerja lain mendoakan anak saya, posisi anak saya masih teriak-teriak. Yang saya mau tanyakan ke Bapak, apakah anak saya harus melakukan konseling lanjutan? Saya bingung harus bagaimana Pak, mohon petunjuknya. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan tim. Anak ini usia berapa? Iya. Wanita atau pria kita tidak tahu. Tolong dihubungi kalau wanita dilayani oleh konselor wanita. Ya. Kalau pria dilayani oleh konselor pria. Oke. Karena ini jemaat GSKI harus dilayani secara khusus. Selanjutnya dari seorang pria usia 46 tahun, menikah, memiliki 4 orang anak, tinggal di Pekanbaru, jemaat salah satu gereja Pentakosta. Ya. Shalom Pak Erastus, salam kenal. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempertemukan saya dan istri dengan Pak Erastus walaupun hanya lewat channel YouTube. Saya dan istri sudah tergembala dan melayani di sebuah gereja karismatik kurang lebih 15 tahun. Pendeta ini ya? Oke, tergembala Pak, jadi cuma melayani. Tergembala melayani di sebuah gereja. Terus. Ya. Pada pertengahan bulan Januari lalu, kami diperhadapkan dengan satu kejadian yang tidak pernah kami bayangkan, yang sempat membuat kami down. Dalam kurung mohon maaf tidak bisa saya jelaskan secara detail, karena menyangkut nama gereja hamba Tuhan maupun para pelayan. Kami sempat 2 minggu tidak beribadah dan saya katakan kepada istri untuk mencari firman online saja, dan kami menemukan truth.id. Ironisnya tidak ada satupun dari orang gereja yang secara pribadi menguatkan kami. Justru kami dikuatkan oleh orang yang tidak kami kenal maupun mengenal kami, yaitu Pak Erastus Sabdono. Lewat truth.id. Truth.id, Pak. Setelah mendengar khotbah Pak Erastus, kami kembali beribadah dan kami lebih banyak berdiam diri dengan perlakuan yang kami terima, sesuai dengan apa yang kami dengar dari khotbah Pak Erastus. 3 bulan sudah berlalu dan kami sekarang mengikuti truth.id, ABAM maupun doa pagi. Kami punya kerinduan di Kota Pekanbaru ada komunitas suara kebenaran, supaya kami punya wadah untuk bertumbuh. Oh iya Pak Erastus, sejak 3 bulan yang lalu saya juga mengupload ulang khotbah Pak Erastus di channel saya di Lagu Kristen channel saya di Lagu Kristen Channel. Dan juga di channel saya yang lain yang saya ganti namanya menjadi Suara Kebenaran Injil. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Jika tidak akan saya hentikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Pak Erastus yang selalu beserta keluarga dan semua jemaat GSKI, juga tim ABAM. Terima kasih sudah menguatkan kami, suami istri. Tidak salah menggunakan nama apapun, tapi jangan menggunakan nama saya. Ya. Jadi nanti dikira itu channel saya. Ada channel yang namanya apa, tapi wajahnya wajah saya, lalu Pendeta Erastus Sabdono. Ada 3 atau 4. Banyak lagi. Sebaiknya tidak memakai nama saya karena khawatirnya orang pikir nama saya. Mau pakai judul kebenaran sejati lah, apalah. Tapi jangan memajang foto saya lalu menggunakan kata Pendeta Erastus Sabdono. Kalau memajang foto mungkin juga tidak terlalu salah asal tidak ada namanya kali ya, atau dikiranya saya punya channel itu. Iya. Pada dasarnya lagu dan khotbah saya disebarkan bagus. Tapi hendaknya tidak memakai terutama jangan nama ya Pak. Jangan pakai nama ya. Jangan pakai domain nama saya Erastus Sabdono. Karena nama saya sudah ada beberapa ya. Padahal saya tidak punya domain itu gitu. Oke. Saya akan mendukung Anda mencari Tuhan sungguh-sungguh. Anda kalau sudah mendengar suara kebenaran akan sulit mendengar khotbah orang lain. Oke, tetap bersama dengan kami. Berikutnya dari seorang wanita usia 31 tahun, menikah, tinggal di Tebing Tinggi, jemaat gereja karismatik. Shalom, saya sudah menikah selama 3 tahun tapi belum dikaruniai seorang anak. Bulan November 2023 saya hamil 3 bulan dan keguguran dan sampai saat ini belum juga dikaruniai anak. Kami sudah berobat ke dokter dan kami berdua sehat, tidak ada penyakit sama sekali. Apa yang harus kami perbuat Pak Pendeta? Aku ingin didoakan oleh Bapak. Relax saja, relax. Jangan kamu merasa bahwa anak itu segalanya. Tuhan tidak suka. Relax saja, punya anak untuk Tuhan, tidak punya anak juga untuk Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan wanita ini dalam tangan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, jika Bapak berkenan berikan keturunan bagi kemuliaan.
dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari jemaat GBI ini ya. Ya. Oke. Ya, sinode di mana saya pernah bernaung juga di situ. Oke, terus. Berikutnya dari seorang pria usia 47 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Jakarta Timur. Ini jemaat Protestan. Saya ingin bertanya tentang pengajaran Trinitas. Saat ini saya sedang tergoncang dengan ajaran 3 pribadi, Bapa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi setelah banyak mengikuti ajaran Bapak Gembala Dr. Erastus, saya merasakan sukacita penuh. Dan apabila saya ikut ibadah pagi dengan sungguh-sungguh, kadang tanpa saya sadari kepala saya bergoncang dengan cepat. Tidak dibuat-buat. Apakah ini tidak apa-apa, Pak? Maklum saya dari aliran yang banyak upacara dalam ibadah. Sekali lagi saya tidak pernah menanyakan kemana-mana soal ini. Terima kasih Bapak di sorga memberkati pelayanan Bapak Erastus dan semua tim ABAM. Amin. Terima kasih. Saya juga sudah beberapa kali datang ibadah di GSKI Mall Arta Gading. Nggak, waktu kepalanya ini tergoncang cepat ini di mana ya? Waktu ikut ibadah pagi, mungkin di gerejanya. Ya kalau dia pernah ikut upacara, kemungkinan ada kuasa gelap. Coba dihubungi kalau mau dilepaskan oleh kita, ya. Ajaran Trinitas yang ajaran monoteisme yang saya ajarkan memang tidak sama dengan Trinitas yang selama ini diyakini banyak orang. Dan apa yang saya ajarkan itu benar-benar alkitabiah. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan secara ayat per ayat. Bukan pandangan A, pandangan B, kata teolog A, teolog B, kata sejarah gereja. Enggak. Semua didasarkan ayat ke ayat. Ayat menafsirkan ayat, ayat didukung oleh ayat. Saya kira apa yang saya ajarkan monoteisme yang benar, yang biblikal alkitabiah. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 50 tahun, menikah, memiliki 4 orang anak, tinggal di Medan. Shalom Bapak Pendeta Erastus, Bapak Rohaniku. Setiap pagi saya tetap tekun bersama Bapak doa pagi. Saya terus rajin baca Alkitab setiap hari dan saya juga pelayanan guru sekolah minggu. Seperti yang saya minta izin pada pertanyaan yang lampau, pertanyaan sebelumnya, apakah saya harus menerima pilihan Pak Pendeta Gembala Sidang di tempat ibadah? Menurut doa beliau bahwa saya diangkat jadi worship leader dan saya sudah menerimanya. Saya berusaha hidup benar di hadapan Tuhan karena di hadapan manusia bisa saja kita munafik, namun kalau di hadapan Tuhan semua transparan. Pertanyaan saya, Pak, sore ini saya down, Pak. Anak saya yang ketiga yang sudah bekerja di salah satu minimarket menuntut saya agar membantu dia untuk bayar uang muka buat membeli sepeda motor dengan cicilan kredit. Saya jawab, saya tidak punya uang karena hutang saya saja banyak. Banyak sekali mau ditutup. Malah dia marah dan mengumpat saya. Kalau gitu jangan kau dulu mati sebelum lunas hutangmu itu. Saya berpikir kok anak saya ini kejam sekali. Waduh, sebentar ya. Kalau anak bisa mengucapkan kalimat ini, latar belakang apa yang membuat anak ini sampai seperti ini? Pasti tidak lepas dari kehidupan papa mamanya atau bapak ibunya. Tapi ini menjadi bagian dari pergumulan kita. Ibu jangan banyak ngomong, diam. Jangan mengutuk, jangan ngomeli, beritahu. Mama tidak punya uang. Cukup. Ya, terus diam saja. Terus. Seperti yang Bapak jawab di pertanyaan saya sebelumnya bahwa hutang-hutang saya tidak bisa segera lunas karena ini akibat kesalahan saya. Jujur sampai saat ini hutang itu belum bisa bergerak saya lunasi karena setiap dari hasil penjualan saya hanya untuk biaya hidup kami, uang kuliah, uang sekolah, dan biaya hidup cucu. Kenapa? Kenapa harus masih membayar cucu ya? Kenapa harus menghidupi cucu? Iya. Ini tidak ada mestinya kamu harus, ibu sudah tidak lagi membantu cucu jika anak masih mampu. Karena kalau anak sering dibantu karena oma, opung sayang cucu ya, itu tidak mendidik. Tapi mungkin karena satu dan lain hal. Ya oke, kalau itu terpaksa. Jangan menjadi lemah. Lewati hari demi hari. Tuhan pasti buka jalan untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Asal dan niat mau mengembalikan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tidak permalukan. Hanya saran saya, nasihat saya, hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan itu menaklukkan semua masalah. Dengan kekudusan kita menjadi intim, sahabat Allah, dan dengan menjadi sahabat Allah, kita pasti dibela. Mengenai anak sulung saya, dia kuliah sampai saat ini belum kelar juga.
Saya hanya support saja dan doakan dia, padahal sudah semester 12. Bapak Erastus sehat selalu ya Pak, agar ada teladan kami untuk benar-benar mengenal kebenaran. Saya mohon agar saya bisa didoakan oleh Pak Erastus, agar Tuhan izinkan hutang saya lunas. Tuhan tolong Doa wanita saya. ini. Ya. Ini kusut sekali. Ya. Ibu masalahnya kusut sekali. Dan Bapak Pendeta yang memberi kesempatan menjadi worship leader, apakah tidak tahu masalah ibu ini? Kalau dia gembala yang baik, dia akan ikut meringankan beban ibu. Ya, anak 4, ibu ini luar biasa ya. Tidak disebutkan suaminya ya. Dalam tangan Bapak di surga kami serahkan ibu ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sudah menyelesaikan episode 1041 ya. Kita akan meneruskan nanti di episode 1042. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.